Mas Taufik, silakan. Thank you, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya jelas ya, Mas ya? Masuk. Jelas. Masuk. Oke, siap. Ini saya share screen ya. Oke, kelihatan teman-teman? Ya, kelihatan Mas. Oke. Apa ini? Oh iya, siap. Oke, jadi itu ya, tadi perkenalan udah. Nama saya Taufik Nur Rahman, mahasiswa akhir ya semester ini, doakan segera selesai. Amin ya Allah, amin. Amin. Oke. Yo, amin. Di sini saya dipasrai ya, bukan dipasrai ya. Ya dipasrai sih. Cerita-cerita aja tentang UI UX gitu ya. Aslinya saya belum pantas juga untuk kayak gini, cuman karena nggak dipaksa sih sama Irfan, tapi nggak apa-apa sih. Oke, sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol aja santai. Ini tentang UI UX design. Jadi kita di sini akan ngobrol tentang ini ya, ada 4 hal ini. Yang pertama ada perbedaan UI dan UX, kemudian ada komponen penting UX, kemudian yang ketiga ada komponen penting UI. Nah, yang terakhir ini ada tips dapat job nih dari saya. Dari saya ini pribadi, makanya objektif dari saya. Ini sesuai pengalaman aja. Oke, langsung yang pertama. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan, ada ngobrol santai, silakan ya. Langsung aja ditanyakan atau di chat ya boleh. Monggo, terserah boleh. Oke, langsung masuk ke yang pertama, ke perbedaan UI dan UX. Nah, perbedaan UI dan UX. Nah, UI itu apa? User interface ya, singkatannya. Jadi itu sebuah singkatan. User interface itu sebuah tampilan apa namanya? Apa sih kalau bahasa Indonesianya? Antarmuka ya, interface itu antarmuka. Jadi seperti aplikasi, website dan sebagainya yang itu digital. Jadi itu UI. Jadi UI itu lebih ke visualnya kayak button warnanya apa, kemudian layout dan sebagainya. Itu UI. Nah, kalau UX atau user experience itu lebih ke prosesnya atau lebih ke fungsional dari aplikasi tersebut. Apakah aplikasi itu bisa digunakan dengan baik atau aplikasi itu kurang bisa digunakan? Apakah user itu gampang untuk memahami aplikasi, role-nya itu flow-nya itu gampang atau enggak? Nah, itu dari UX. Jadi tanggung jawabnya pun beda. Kalau UX itu ke prosesnya, kalau UI itu nanti finalisasinya sama coloring dan sebagainya sampai high fidelity, nanti sampai ke hand off ke developer. Jadi gitu. Jadi kalau diurut-urutin UX dulu baru UI kayak gitu sih. Kemudian ini. Jadi kalau biar gampang, ini UI designer itu pertanyaannya mungkin kayak gini ya. Ini secara itu aja. Secara umum, warna tombol ini bagusnya apa? Terus bentuk dari tombol ini tuh rounded apa rectangle kayak gitu. Terus button ini di mana ya? Di kanan apa di kiri apa di atas kayak gitu. Nah, itu UI. Nah, kalau UX itu tombol ini tuh dibutuhin nggak sih? Tombol ini tuh fungsinya buat apa? Itu sih. Jadi kalau bisa dibilang UX itu fungsional, UI itu visual. Gitu. Oke, nah ini ya. Jadi untuk menggambarkan UI UX secara gampang ya kayak gini. Jadi ada apa namanya? Ada 2 lingkaran ya, ini yang ini UX, ini UI. Nah, ini tuh kalau kayak gini berarti dia nggak berdempetan gitu apa jenis? Intersect apa sih jenenge? Iya, itu Beririsan. Iya, beririsan bener. Saya sampai lupa matematika ya. Itu ya. Jadi
Kalau kayak gini, ini kan terpisah, jadi nggak kayak gini. Ini juga bukan, ini juga berpisah. Ini hampir sama ya, mirip-mirip lah. Cuman yang paling benar tuh ini. Jadi UX itu UI itu ada di dalam UX, tepatnya kayak gitu sih. Jadi suatu aplikasi itu ya nggak lepas dari keduanya, sama-sama penting semua. Cuman kalau UX ini itu tadi fungsional, UI itu visual. Nah, kalau di ini, oh ya ini ada lagi. Ini, jadi kalau di product design ya, jadi kalau di aplikasi atau website dan sebagainya itu ada kalau di sini digambarkan ada 2 komponen ya. Yang pertama ada human atau manusia, yang sini ada teknologi yang digunakan atau teknologi yang digunakan. Jadi kalau si UX ini di sini, jadi UX itu ke manusianya, arah manusia, kalau UI itu juga sama ke manusia. Nah, nanti tapi di sini perbedaannya di sini nanti ada apa namanya? UX itu mencakup research, kemudian ada information design, ada interaksi. Nah, kalau si UI ini visual sama si interaksi aja. Tapi ini sama-sama apa tadi? Beririsan ya, beririsan. Jadi pokoknya nggak terpisahkan ya antara UI dan UX. Ini kalau di itu ya. Jadi ini ada developer juga di sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran perbedaan dari UI dan UX. Nah, kemudian di sini ngobrol tentang UX dulu ya. Jadi nanti ada UI juga. Jadi yang pengen jadi UX designer itu ngapain aja sih? Nah, itu di sini. Yang pertama ya research. Nah, UX designer tuh harus bisa research, harus bisa riset tentang apa-apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, ini di sini ada 2 poin yang utama di saya ya. Ada user interview sama kompetitor analis. Jadi kalau kita merancang sebuah aplikasi atau website itu pakainya human center design ya. Jadi atau user center. Jadi aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan user. Jadi harus ada interview dulu kalau di product design. Kemudian computer analyst juga penting karena aplikasi itu juga nggak lepas dari bisnis, dan bisnis itu juga ini apa namanya kompetitornya tuh ada. Nah, kita kalau kita mulai dari awal banget, nggak kita riset dulu kompetitornya kayak gimana, itu ya apa namanya, kalau kompetitor ini lebih ke ini sih, kita bisa nyolong ide dari sana juga kayak gitu sih. Ini komponen yang pertama ya. Jadi UX designer itu harus bisa research. Oh ya, ini disclaimer ya. Silahkan nanti kalau yang ada suhu-suhu, saya lihat ada suhu-suhu di sini yang join, silahkan untuk dikoreksi kalau salah. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, jadi setelah tadi research, ini ada information architecture. Di sini si user atau si UX designer ini memvisualkan atau memvisualkan atau membagi-bagi antara tadi yang hasil dari interview user tadi. Jadi di sini dipaparkan user journey dari aplikasi atau website itu kayak gimana, kemudian user flow-nya juga, kemudian nanti setelah user flow jadi, user journey ini ya. Jadi misalnya seseorang mau masuk ke atau pergi ke bandara. Nah, itu kan nanti ada si orang itu masuk ke bandara dulu, masuk lewatnya mana juga di itu, kemudian nanti booking lewat aplikasinya juga dan sebagainya, sampai mesen tiket, sampai terbang, itu user journey. Kalau user flow itu lebih dalam lagi, lebih ke spesifik ke aplikasinya sih. Jadi nanti setelah misalnya tadi diambil salah satu aja, saat user itu
order tiketnya. Nah, itu nanti user flow-nya di situ. Jadi misalnya user login terus atau sign up dulu kalau belum ada akun ya sign up, terus login, terus masuk ke menu apa, misalnya masuk ke menu tiket, kemudian pilih tiketnya, pilih passengernya atau penumpangnya ada berapa, terus masukkan data, terus check out tiketnya kayak gitu. Itu user flow. Nah, nanti setelah itu jadi, nanti si UX designer ini bikin wireframe. Wireframe ini adalah gambaran kasar untuk aplikasi ini kayak gimana atau bentuknya nanti seperti itu sih. Nah, ini juga ada gambarnya ya, bisa dilihat juga mungkin teman-teman. Ini kalau di apa kemarin makule Pak Ali ya apa jenis Mulmed, bukan. interaksi manusia dan komputer. IMK ya. IMK. IMK Oh. ya, IMK itu ada nih kayak gini ya, paper prototyping dulu disuruh kayak gini nih, kayak gini. Oke, IMK. Nah, setelah tadi, nah ini hasilnya ini ya, ini aslinya nanti itunya, ini asli divalidasi ini prosesnya itu aslinya di belakang setelah UI. Jadi ini tapi itu masuk ke UX juga. Nah, di validasi ini seorang UX designer itu harus bisa mengetes apakah aplikasi yang sudah didesain tadi itu berjalan dengan baik atau enggak. Kemudian setelah dites harus tahu dong metrik analis atau hasilnya tadi, cara membaca matriksnya tadi kayak gimana, terus kemudian usernya itu bingungnya di mana, nah itu harus tahu. Jadi nanti setelah UI-nya jadi, si UX designer ini mengetes nih. Nah, setelah dites, ketahuan nih, ini sama usernya ya, sama usernya, langsung ini dites ya. Jadi ini ada UX designernya, ini ada usernya, disuruh untuk menjalankan aplikasi ini atau tas-tas ini ya. Ada beberapa tas mungkin user suruh login atau suruh sign up atau suruh check out tiket. Nah, itu gimana nih? Bingung nggak sih user untuk mengeklik tombol ini, tombol itu dan sebagainya. Langkah-langkahnya itu jelas gitu. Jadi karena itu si UX designer ini wajib sih hukumnya untuk tahu dan mengerti cara untuk menganalisa metrik atau data dari user testing. Namanya user testing sini. Oke, next. Oke, oh ya, yang ketiga di komponen penting. Nah, kalau tadi UX, ini UI. Nah, di UI ini hasilnya lebih ke visualnya sih. Kalau kalian itu paham visual, ya lebih gampang untuk memasuki dunia UI UX. Nah, ini yang pertama, komponen menurut saya yang paling penting, tipografi. Jadi seorang UI UX designer itu harus bisa tipografi. Harus, wajib hukumnya ya, wajib. Karena apa ya? Karena ini berapa persen sih? Aplikasi itu saya bilang mungkin 70% tipografi atau bahkan hampir semuanya tipografi, 90%. 90% itu tipografi. Silahkan kalau ada ya aplikasi kalian yang nggak ada hurufnya, tak acungi jempol ya, pasti ada semua. Nah, ini ya, jadi tipografi ini adalah bagaimana kita menggunakan huruf apa jenenge font, typeface kayak gitu. Jadi ini di sini sih itunya tantangannya. Nah, kemudian ini saya kasih gambaran. Coba ini ya teman-teman, ini lihat dulu. Ini nanti saya itu sih bukan nebak sih, tapi insya Allah kayak gini hasilnya. Oke, benar nggak? Ya, mantap. Benar Oke. Kak? Oke, ini bener ya. Jadi tipografi itu kayak gini misalnya. Ya, simpelnya tuh kayak gini. Jadi pasti yang dilihat itu ini yang pertama, yang paling gede, yang di tengah, ini kedua, ini yang paling terakhir. Jadi ya itu tadi, tipografi itu sangat penting untuk memposisikan mana elemen yang penting, mana elemen yang pertama harus dibaca, mana elemen yang secondary, mana elemen yang ketiga atau tertiary ya gitu. Nah, itu terkait tipografi.
yang kedua ada color atau warna ya. Jadi di sini saya udah mencontohkan ini color itu terkait kontras juga sih. Tapi saya nggak cantumin di sini karena ya ini kontras juga. Nah, pintar-pintaran milih warna. Kalau di sini ada dua yang saya contohkan. Di sini ada kita coba lihat angka 1 itu terbaca dengan jelas. Mana yang lebih terbaca dengan jelas? Pasti pemilih yang kiri. Yang kanan, Ya, pasti memilih yang ini. Kenapa ya? Karena ini yang lebih jelas, kontrasnya lebih terlihat ya. Jadi untuk seorang bahkan ini pun masih kurang hasilnya ya. Tapi kalau dibandingkan ini parah sih. Ini nggak kelihatan angka 1-nya. Jadi ini pun masih kurang hasilnya. Cuman untuk buat itu aja. Contoh aja, pewarnaan itu penting dan aplikasi itu warna juga. Ada aplikasi yang hitam putih, ada sih, cuman itu kan juga warna, hitam sama putih kan warna juga. Jadi warna ini penting banget. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga ini ada oh iya, ini warna juga. Masih terkait warnanya. Di sini saya kasih dua elemen ya, ini card di desain. Nah, ini di sini ada 2 card, yang ini buttonnya itu sama-sama berwarna, yang ini yang ini satu berwarna, satu biasa. Nah, kalau di UI design, UI UX terutama, itu yang primary atau yang diutamakan itu dikasih warna ya. Ini masih terkait warna ya. Jadi yang pengen user klik itu ya dikasih warna. Kalian pengen misalnya user untuk sign up ya, sign up-nya dikasih warna gitu. Atau misalnya nanti ada lagi. Jadi ini pentingnya penggunaan warna ya. Jadi nggak diwarnai semua atau malah nggak ada warnanya semua, itu juga sama aja. Jadi primary itu harus ada. Jadi yang primary ini diwarnain, yang satunya enggak. Tuh. Nah, yang ketiga ya. Yang pertama ada tipografi, yang kedua ada warna, yang ketiga ada layout. Nah, ini layout juga sih. Layout juga penting banget untuk desainer, karena ya ini salah satu komponennya juga. Jadi layout ini adalah penempatan objek-objek atau elemen-elemen di desain kalian. Kalau desain yang bagus itu desain yang layoutnya bagus ya menurut saya. Nah, ini ada contohnya di sini. Dia itu bisa menempatkan elemen atau layoutnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip di desain ya. Jadi ini itunya di sini, kemudian apa ini? Ininya di ini, aduh, sorry. Lihat pesan. Oke, sorry. Ini fotonya di sebelah kiri, kemudian ini ada daftar-daftar artikel-artikelnya di sebelah kanan, dan itu rapi. Dia pakai grid ya, nggak sembarang, jadi layoutnya tuh rapi. Ini rata kiri semua, ya kayak gitu. Ini juga enak dipandang kayak gitu. Jadi yang ketiga layout. Harus, ini wajib. Kemudian ada spacing, yang keempat ya berarti ya. Yang keempat ada spacing. Di sini saya kasih contoh ya. Jadi spacing itu berguna banget, apalagi untuk aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Kalau spacingnya tipis-tipis kayak gitu, itu enggak banget untuk zaman sekarang ya. Di sini saya contohkan ya. Di sini ada 2 desain. Yang pertama ada yang kiri ini spasinya lebar-lebar, yang kanan ini spasinya ya tipis-tipis, dikit-dikit, hemat ya. Mungkin dia pikir hemat. Nah, yang bagus yang mana? Kalau yang bagus, yang enak dibaca ya yang ini, yang kiri. Kalau yang kanan ini menurut saya ini kurang sih. Cuman gini ya, spacing itu jangan kelebihan, jangan juga kekurangan. Jadi pas ngepassingnya ini, si UI UX designer ini yang harus tahu yang pasnya itu gimana. Nah, kalau misal kita desain di desktop itu kan nggak sama kayak di mobile phone ya. Maksudnya kita misal desain aplikasi nih di
Figma di desktop kan otomatis. Nah, kalau previewnya di laptop atau di PC itu kurang. Jadi harus previewnya harus di benar-benar di HP kayak gini. Jadi kita itu bisa tahu, oh segini ternyata, oh segitu ternyata. Ya buttonnya, oh spacingnya kurang, oh ini kelebihan. Nah itu tahu kalau di sini kayak gitu. Kalau di HP langsung prototypingnya. Nah, apalagi spacing. Oke, ini yang keberapa? Kelima. Di UI UX itu juga penting namanya copywriting atau wording juga sama aja aslinya. Cuman beda istilah aja. Nah, ini juga penting nih, teman-teman. Saya juga kasih contoh di sini ada 2 desain. Yang pertama ini ada ini kasusnya si user itu mau menghapus lokasi dari network. Ya, jadi dia mungkin punya usaha apa, terus dikasih ke Google Map. Nah, terus dia ini ya mau menghapus lokasi. Jadi biar nggak kedetek apa gimana nggak tahu. Mungkin dia pindah lokasi apa gimana. Nah, intinya kayak gitu. Jadi dia si user ini mau menghapus menghapus lokasinya. Nah, di sini ada 2 card nih. Yang bagus yang mana? Aslinya ini pun udah bagus, cuman masih kurang ya. Jadi yang ini udah bagus. Oh, ini ada jawabannya ternyata. Ada jawabannya. Oke, ini ya. Jadi yang ini masih kurang. Jadi cuman are you sure? Jadi kayak apakah kamu yakin? Nah, kalau ini langsung ya. Jadi dia ngasih tahu nih delete location. Kamu tuh mau menghapus lokasi ini. Kalau ini kan kamu yakin apa? Kan nggak tahu. Kalau ini benar-benar langsung aja ke to the point. Kamu mau hapus lokasi ini agak gitu. Nah, terus di sini juga kalau di sini apakah kamu yakin untuk menghapus lokasi dari network kamu? Terus dia yes atau cancel aja. Nah, kalau di sini dia ada impact-nya juga, ada impact kalau dia menghapus tuh gimana toh? Nah, itu deleting location will permanently remove it from your network. Berarti dia udah permanen nih, nggak bisa dikembalikan lagi, nggak bisa diundo lagi. Nah, ini lebih informatif ya yang kanan ini. Lebih informatif dan juga di wording buttonnya ini juga kelihatan banget. Ini cuma yes, ini cancel, ini langsung delete location. Ini keep atau cancel kalau di sini. Gitu. Jadi sebisa mungkin wording atau copywriting ini informatif. Seinformatif mungkin, sesingkat mungkin. Kayak gitu. Oke. Ada oke. Ini tadi setelah UI ya, setelah UI tadi. Nah, ini implementasinya. Ini saya ambil dari Dribbble, nggak tahu dari punya siapa, lupa tadi. Nah, ini implementasinya ya. Jadi di sini ada kayak gini nih. Dia tuh implementasi dari segala tadi ya. Ada tipografi, color, kemudian spacing, terus copywriting, terus apa sih jenismu? Layout. Nah, itu dia implementasinya di sini nih, di desain ini. Nah, di sini ada ini nih, si desainer ini bisa memposisikan mana yang harus dibaca duluan. Kalau kalian mengunjungi website, pasti yang dibaca duluan yang ini ya, yang header atau apa jenenge, jumbotron ya. Ini pasti yang dilihat pertama ini. Karena ini juga paling gede diperlihatkan. Jadi di sini ada professional advisor to help your business. Di sini kata-katanya langsung mengarah pada ini agensi nggak sih? Agensi ini, ya agensi. Agensi ini menawarkan apa toh? Nah, ini dia di sini dia tuh advisor yang membantu bisnis Anda. Nah, ini kemudian setelah dia wordingnya di sini, dia tambahin lagi konsulan agensi yang fokus untuk menambah atau increase ya market Anda atau pasar Anda, pertumbuhannya kayak gitu. Jadi dia tuh kasih janji manis ya, janji manis di sini tuh. Jadi kata-kata atau wording atau copywriting itu harus bisa ngasih janji manis atau informatif ke usernya. Jadi setelah
dia baca, misalnya saya nih, saya punya bisnis, terus saya lagi cari agensi yang bisa menolong saya atau membantu saya untuk mengembangkan bisnis saya. Nah itu ya udah, karena ini desainnya bagus, kata-katanya manis ya, dan dia pintarnya dia dikasih ini doang, satu doang di sini. Apa di sini? Dikasih CTA ya, button satu doang, ini satu doang di sini, book consultation. Jadi langsung mengarah ke konsultasi, langsung mengarah ke bisnisnya si agensi ini. Keren sih menurut saya. Nah kemudian nanti setelah itu ya biasa ya ini kayak gini. Nah di sini kalau untuk warnanya juga udah seragam ini dan nggak berlebihan ya. Jadi ini pakainya apa Ki? Kayak merah muda itu, oranye mengarah ke situ ya. Jadi dia pakai di segala desainnya kayak gitu semuanya. Ini ya. Dia simple, colornya juga bagus, informatif, layoutnya mantap, pakai grid ya ini. Ini kalau kalian bisa lihat ini pakai grid pasti. Pakai grid. Nah, jadi saya lupa nggak kasih grid ya. Grid itu tapi di layout sih maksudnya. Jadi dia bisa sejajar ya gitu. Ini coba, ini pasti ada garisnya nih, grid. Jadi dia pakai grid. Gitu. Dan ini pun ini ya. Nah, untuk tipografinya juga sama. Tipografinya ini yang paling gede, ini pasti dibaca pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga buttonnya. Terus ini akhir-akhir. Kayak gitu. Terus ini juga sama ya. Di sini kita bisa lihat kalau ini tuh lebih kecil dari ini karena ini judulnya kayak gitu. Terus ini juga penempatannya udah cocok banget dan spacingnya mantap sih, mantap ini. Udah enak dilihat mata gitu loh, nggak mepet banget, gitu. Nggak jauh-jauh amat juga. Oke. Itu implementasinya dari IUX. Nah, oke. Masuk ke yang terakhir. Cepat banget yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah tips dapat job UI UX. Oke. Ini menurut saya aja ya, teman-teman. Ini betul-betul objektif dari saya ya. Silahkan nanti kalau ada yang punya pengalaman lainnya silahkan untuk saling sharing aja. Ini yang dari saya. Oke, kita mulai. Tentukan tujuan. Yang pertama ini ya, kamu itu fokusnya di mana sih? UI, UX, atau UX researcher, atau UX writer, atau interaction designer bahkan. Jadi ini tergantung company juga ya, tergantung perusahaan. Kalau perusahaannya itu kecil, biasanya UI UX. Kalau perusahaannya udah agak gede, UI sendiri, UX sendiri. Kalau lebih gede lagi, ada UX researcher. Terus makin gede, selevel korporat kayak gitu, udah pisah-pisah ini pasti. Ini udah ada UI, UX, UX researcher, ada UX writer, ada interaction designer. Ini pasti udah, kalau ini levelnya korporat ya, kalau ada semuanya di sini. Gitu sih. Jadi kenapa kok tentukan tujuan? Karena kalau menurut saya kalau ada tujuan itu lebih jelas. Kalau saya karena dasarnya itu suka desain dan pernah jadi graphic designer juga, jadinya saya lebih untuk saat ini saya lebih ke UI dan UX dikit gitu. Nah silahkan teman-teman ya, mungkin yang punya sering riset kayak gitu ya silahkan ke researcher, atau teman-teman suka nulis itu ke UX writer atau interaction designer. Ini lebih ke prototyping juga. Jadi kalau yang suka prototyping ya silahkan gitu. Oke, ini tentukan tujuan. Nah, kalau belum ada tujuan gimana? Nggak apa-apa. Jadi dicoba dulu aja. Maksudnya langsung ke next step. Ini nggak apa-apa wes, tentukan tujuan. Nah, ini yang pertama berarti yang ini ya, belajar dulu. Belajar dari mana? Dari mana aja. Sekarang belajar tuh wah, oke banget. Resource untuk belajar tuh wes turah-turah. Ya alhamdulillah banget ya. Jadi di zaman kita itu udah serba gampang untuk nyari resource kayak gitu untuk belajar, nggak susah-susah amat untuk belajar.
Jadi kalian, ini rekomendasi dari saya itu yang pertama YouTube. Kenapa YouTube? Karena yang pertama gratis. Gratis. Iya dong, gratis ya. YouTube itu gratis. Terjangkau juga, enak. Ya enak banget lah pokoknya YouTube. Kemudian kalau ada duit ada duit atau ada uang lebih, ya beli course atau ikut bootcamp. Banyak di mana, di BWA atau course Udemy atau mana banyak banget, ada Purwadika, ada banyak banget kalau sekarang course-course, ada Biner, ada apalagi ya kayak gitu ya. Silakan kalau ada duit silakan ambil course. Kemudian belajar lagi di baca artikel ini banyak juga. Paling sering sih saya Medium ini menurut saya favorit sih untuk desainer, untuk kasih, bukan desainer aja, kayaknya developer juga deh, untuk tahu insight terbaru, tahu tren terbaru, tahu mana yang bagus. Ini di medium.com banyak. Terus di mana lagi ya yang bagus? Medium, saya sering baca di Medium sih. Terus yang tips lagi, lihat Instagram atau sosial media ataupun ya. Jadi nggak hanya IG. Sering desainer top itu sharingnya di Twitter, di LinkedIn. Itu sering saya lihat di sana. Jadi nggak hanya di IG, nggak hanya di IG, tapi ada di LinkedIn, Twitter, IG. Tapi yang sering itu di Instagram sama LinkedIn, itu paling sering sih. Itu belajar. Setelah belajar gimana? Implementasikan ya. Kamu belajar, kamu lihat scroll, wah banyak nih insight. Oh, button tuh kayak gini. Oh, cara mendesain interface tuh kayak gini. Sama aja kalau nggak dilakuin. Itu ya, diimplementasikan. Nah, caranya gimana? Saya saranin ini tapi tergantung ya, tadi silahkan kreativitas masing-masing. Saya saranin kalau saya lihat di Dribble terus jiplak dulu. Kalau jiplak ya wis plek aja sebisa mungkin, sepersis mungkin sama yang ada di Dribble atau di mana. Nah, setelah kira-kira udah oke nih, ATM, amati, dilihat, tiru, modifikasi. Jadi tadi kan awalnya pure jiplak. Nah, sekarang dilihat nih dari jiplakannya tadi, ini kurang apa si desain ini? Apakah kurang oke kontrasnya, kurang spacingnya atau gimana? Nah, itu di improve, kalian improve ya, direvisi mana yang kurang, mana yang udah cocok ya gitu. Jadi diubah. Kemudian bikin desain sendiri. Nah, kalau tadi stepnya udah ya, next step adalah bikin desain sendiri. Silahkan bikin sendiri. Kalau cuman amati, tiru, modifikasi ya nanti di situ-situ aja. Kalau udah desain sendiri nih, itu udah kelihatan tesnya atau tes rasa desain ya. Jadi kayak gitu udah kelihatan. Kemudian bikin desain sendiri ini juga bisa dari ngontes ya. Ngontes ini latihan yang menurut saya paling worth it selama ini adalah ngontes ya. Ngontes di mana? 99 paling benar. Paling gampang untuk dijangkau juga. Nggak harus punya akun sih. Tapi briefnya kan nggak harus itu. Jadi langsung kelihatan. Jadi kalian latihan dengan memecahkan brief atau memecahkan masalah ya yang dipunyai si klien. Ada briefnya itu kayak gini dari klien, warnanya apa, kemudian stylenya itu kayak gimana yang diinginkan klien, kontennya apa aja, itu kalian bisa lihat di 99, itu di brief ada. Itu menurut saya cara paling itu sih, paling ampuh ya untuk melatih skill di desain. Dan gratis ya, 99 gratis bos, nggak usah bayar. Kuncinya di sini adalah gratis. Oke, setelah diimplementasikan, setelah buat portfolio. Nah,
udah montage, udah desain dan sebagainya, upload itu ke media sosial, upload itu ke Dribble, Behance, Medium, mana lagi? Ini apa ya namanya? Oh, di web pribadi paling bagus menurut saya. Dan ini next level sih. Web pribadi ini menurut saya next level. Jadi ya kalau untuk kayak saya ini belum terlalu penting, cuman kalau ada bagus banget. Oke. Nah, di showcase apa namanya? Dikasih tahu ke orang, oh ini loh desainku, oh ini loh karyaku, nggak apa-apa. Awalnya malu, ya saya malu, awalnya juga sama, nggak apa-apa. Karena ya kita ini belajar terus dari desain yang udah ada, nanti kita improve lagi. Oh ternyata semakin menurut saya gini, semakin kita lama dalam desain itu semakin berkembang tes desain kita atau rasa desain kita, atau kita tahu nih mana desain yang bagus, mana desain yang kurang kayak gitu. Jadi udah tahu. Nah, nanti semakin bertambahnya waktu, langsungnya waktu itu tahu apa yang harus diimprove dari sini. Nah, ini buat portfolio ini ada macam-macam ya teman-teman. Ada macam-macam. Kalau UI ya perbanyak. Kalau mau jadi UI designer ya perbanyak eksplorasi visual, di Dribble banyak banget yang bagus-bagus. Yang kalau di UX ya perbanyak prosesnya. Jadi ada yang namanya case study kalau di UI UX itu. Jadi portfolio kita bikin case study, kita bikin dari awal banget, kita dari riset, kemudian user interview, bahkan user persona, kemudian apa nih user persona, nentuin pain point-nya, terus habis pain point nanti user journey, user flow, wireframe, hi-fi, testing, prototyping. Nah itu komplit banget, silakan ya, itu tergantung teman-teman mau kemana. Kalau ke UI UX ya tadi semuanya di lahap. Kalau mau jadi UX researcher, saya kurang tahu. Kalau UX researcher berarti lebih ke analisis datanya sih kayaknya. Oke, gitu ya. Jadi ini kalau Dribble ini untuk UI designer bagus banget. Behance ini bisa UI UX, Medium ini UI UX juga. Ini Notion, ada juga beberapa desainer yang pakai Notion untuk showing case tadinya. Ada juga ini web pribadi, yang paling bagus sih web pribadi, karena ya recruiter itu tahu oh anak ini udah bisa desain, udah bisa diimplementasikan ke websitenya, dan itu membuat apa jenenge, nilai tambah ya, nilai plus banget di mata recruiter. Oke. Itu dia. Jadi mulai dari tentukan tujuan, belajar, implementasikan hasil belajarnya, bikin portfolio. Yang terakhir, belum yang terakhir. Ini cara belajar yang menurut saya mantep banget juga ya. Jadi karena gini teman-teman, karena kalau kita hanya kalau tadi kan istilahnya kita sendiri gitu loh. Kita mulai dari desain sendiri, riset sendiri dan sebagainya, yang itu kita nggak tahu feedbacknya atau desain ini bagus apa kurang sih. Nah itu kita kan karena misalnya tes desain kita itu masih segini, kalau di teman-teman itu magang nanti ketemu senior desainer itu ya yang levelnya udah segini, itu bisa kasih feedback nih ke desain kalian gitu. Jadi yang menurut kalian bagus itu belum tentu menurut yang senior desainer kalian itu bagus, enggak mesti. Gitu sih pentingnya magang atau internship ini itu. Dan banyak ya loker-lokernya, ada di IG, ada di LinkedIn, ada di mana lagi? Paling IG sih menurut saya untuk magang ini banyak di IG atau di grup Facebook bahkan. Silahkan ya kalau mau mencari, banyak sekali loker magang. Oke, yang terakhir nih ya, gas apply job ya. Kalau kalian udah bikin semuanya tadi sampai portfolio sampai CV itu
Tinggal apply ya. Kalau kalian nggak apply ya nggak tahu. Nah, di sini saya ada rekomendasi ya. Ini rekomendasi. Kalau kalian pengen full time atau pengen di perusahaan kayak gitu, ya ini channel-channelnya. Ada LinkedIn, Tekniasia, Glints, dan masih banyak lagi. IG juga, kadang di grup Facebook juga ada. Terus ada di mana lagi? Dari mulut ke mulut juga ada ya. Jadi silahkanlah perbanyak channel untuk kayak gini ya. Jadi banyak sekali untuk cari job. Nah, sisi yang kedua, ini kan full time tadi ya di perusahaan. Nah, mostly atau kebanyakan desainer di Indonesia di full time di perusahaan. Ada juga yang freelance, banyak juga, tapi nggak sebanyak yang full time. Menurut saya, freelance ini ya kita nggak terikat oleh perusahaan, tapi ada plus minusnya sendiri-sendiri ya. Nanti untuk bahasan ini bisa lanjut lagi sih hasilnya. Tapi ini kalau di freelance nanti ada beberapa nih, ada 99, ada Upwork, ada Fiverr dan sebagainya ya. Jadi banyak banget sih, ada kalau di Indonesia ada 1000, ada lagi freelancer.com, itu bukan di Indonesia sih, tapi itu juga salah satu situs. Ada remote work apa gitu. Jadi banyak. Jadi sekarang udah banyak banget situs-situs kayak gini. Jadi ini ada plus minus sendiri, silakan untuk mengambil salah satunya. Tapi yang saya saranin seperti ini. Oke. Ini berdoa dan restu orang tua. Oke. Ini juga penting ya teman-teman ya, berdoa dan restu orang tua. Karena tanpa doa mereka ya kita nol. nggak ada itunya. Karena ridho walidain ya katanya. Siap. Ya, jadi berdoa sama restu orang tua. Ini doa ibu mantap. Betul. Oke, restu ayang. Sekarang mulai nih. Oke, itu ya. Silahkan. Nah, kemudian next. Oke, mantap. Mulai aja dulu. Insya Allah bisa. Anak win banget nih ya. Kasih insya Allah ya. Jadi semuanya itu nggak lepas dari Allah. Kelihatan winnya belum guys. Udah ya. Jadi ini ya. Jadi insya Allah bisa sih. Yang penting kita berani memulai. Kalau udah mulai nanti kerasa kurang cocok ya udah ganti role. Aduh ya, jadi silakan dimulai aja, dicoba dulu, barangkali cocok lanjut, kalau enggak ya pindah role. Oke, gitu ya, nggak ada salahnya mencoba, tapi silahkan untuk dimulai, insya Allah iso. Tuh. Oke, udah nih terakhir ya. Terima kasih semuanya yang udah mendengarkan curcol kali ini. Saya serahkan lagi ke Mas Yoga. Oke, thank you. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufik. Luar biasa sekali materi yang dibawakan Mas Taufik. Mulai dari basic banget, dari awal apa itu UI, apa itu UX, sampai komponen-komponen penting, dan gimana tipsnya sih untuk buat dapat job, dan disampaikan semua. Baik, ini komentar dari para audiens juga sangat antusias banget nih kayaknya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Mas. Oke, langsung saya persilakan aja kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic ataupun bisa drop pertanyaannya di kolom komentar. Saya persilakan. Komentarnya kayaknya antusias semua ini. Ya, ini komentar itu sih. Oke, silakan. Kalau silakan Mas Irfan, kayaknya mau tanya dulu. Monggo Mas. Lead kita. Thank you Mas Taufik, Mas Zeh. Yuk, sama-sama. Mas Zeh. Terima kasih banyak Mas Zeh. Jadi ini mau bertanya kan tadi kayak resource belajar kan ada dari YouTube, terus juga ada dari Instagram, kayak banyak lah ya. Nah mungkin resource kayak misalnya channel YouTube yang paling kamu suka ataupun
akun-akun Instagram yang menurutmu paling bagus atau impactful bagi kamu itu ada saran nggak? Maksudnya dari kamu? Oke. Ini langsung jawab apa gimana? Terserah. Langsung dijawab aja Mas, sambil Oke. nunggu pertanyaan yang lain. Oke, thank you Mas Irfan ya atas pertanyaannya. Untuk channel-channel YouTube, akun-akun IG, akun LinkedIn, akun Twitter, aduh tak jelas ya. Coba saya sebutin satu persatu yang sering saya lihat. YouTube, mulai YouTube dulu. Yang pertama Kuku Haldi, ya jelas. Kalau kamu search UI UX itu pasti muncul pertama Kuku Haldi. Kuku Haldianto itu UI UX dari Jogja, tinggalnya di Sleman. UI UX itu Mas Kuku Haldianto. Channel kedua ini luar nggak apa ya? Gak apa-apa. Ya apa Mas? Kalau di luar ada Misko namanya. Misko ini dari Australia. Channelnya namanya The Misko, MIZKO. Ini Misko. Kemudian yang ketiga ada banyak sih, ada desain course. Kemudian ada ini agensi kayaknya. Desain course ini agensi. Kemudian ada apa lagi ya? Ada Flux, ada mengenai Chris juga apa jenenge lali aku. Itu juga, tapi yang Indonesia aja nih, yang Indonesia ada punyanya Mas Kuku Haldi sama Herdetia mungkin ya, Herdetia lumayan lah. Herdetia itu sih. Itu yang paling Indonesia. Nah, untuk akun IG itu YouTube ya, YouTube udah Kuku Haldi sama Herdetia yang Indonesia. Kalau akun IG itu ada banyak, luwih akeh meneh ning IG mana. Ada paling menurut saya paling mudah dipahami itu Halo Designer. Tapi ini udah ke lebih advance sih. Si Halo Designer ini lebih advance. Dia UI UX dari Australia. Singapura. Tapi dia orang Indonesia, jadi kerja di sana. Ini namanya Halo Designer akun IG-nya. Oke, ya. Thank you Mas Irfan. Akun IG-nya Halo Designer. Nah, akun IG lagi Dennis Alwan. Akun IG lagi yang tadi ini juga orang-orang yang di YouTube ini juga ngasih insight juga di IG. Mas Kuku, Mas Herdetia ini juga sama Dennis Alwan lumayan sih menurut saya. Tuh, itu di IG ya, itu di Indonesia. Kalau yang luar banyak banget UX apa, aneh banget. Nah, kalau itu Ganipra itu lumayan sih. Itu bukan lumayan sih, itu advance banget, tapi dia di dribble kebanyakan. Nah, ada lagi apa lagi? Di LinkedIn ada juga sih Mas. Kalau di YouTube ada Mas Boris namanya, dia desainernya Gojek dulu, sekarang di Alami Syariah. Desainernya Gojek, lead, sekarang di Alami juga lead. Itu Mas namanya Boris Hasian. Dia bikin akun YouTube sama LinkedIn. Mungkin itu teman-teman. Mas Irfan ya tadi yang. Siap, makasih banyak Mas. Oke, mantap. Tuh, jawaban buat pertanyaan Mas Irfan. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari kolom komentar. Ada Mas Danang WR. Saya mau bertanya, apakah memang perlu ada basic lulusan teknik informatika untuk bekerja di bidang UI UX? Monggo bisa dijawab. Menarik kawan. Oke, kalau setahu saya dan saya udah banyak melihat job-job UI UX, biasanya yang menerapkan itu corporate atau startup yang udah gede, yang requirement-nya harus ada bachelor degree atau sarjana S1 kayak gitu, atau D3, lulusan, yang penting lulusan informatika, atau biasanya sih yang paling dicari lulusan desain di kafe, komunikasi visual. Itu paling banyak. Nah, tapi tergantung juga, ada juga yang nggak perlu requirement-nya kayak gitu. Yang penting desain bagus, kamu bisa menerapkan prinsip desain dengan bagus,
Ya udah di akhir aja. Terus apalagi kalau kamu freelance, itu nggak ada nggak ada lulusan apapun, gas, nggak perlu. Jadi untuk itu nggak harus itu ya, nggak harus ada lulusannya. Tapi ya tergantung, kalau kamu emang mau terjun ke corporate yang gede kayak misalnya ya BUMN dan sebagainya, ya mau nggak mau ya harus ada sarjana tuh. Kalau kamu mau kalau kamu mau jadi freelance atau mau di startup yang nggak terlalu gede banget, ya bisa, nggak harus pakai jurusan atau nggak harus pakai titel sarjana atau diploma. Oke. Itu sih. Oke, gitu ya. Jadi ketika di corporate mungkin kita butuh kayak semacam gelar gitu, tapi ketika freelance bebas, yang penting desain kita bagus gitu ya Mas. Iya sih, Oke. tapi ya tadi ya, yang full time tadi tergantung besar. Tergantung perusahaannya gitu. Betul. Oke, siap. Gimana Mas Danang, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Oke, mungkin cukup ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas. Ada dari Mas Kukuh Pradipto. Ini tamu spesial juga nih kayaknya. Ini pertanyaannya gini, Kak mau tanya gimana memulai berkarir menjadi UI UX. Monggo langsung dijawab aja. Mulai berkarir ini sebelumnya atau memulai udah landing job apa gimana ini maksudnya? Gimana Mas Kukuh? Gimana Mas Kukuh? Mungkin bisa open mic aja Mas. Nah, gimana? Nggak ada. Berarti mungkin saya asumsikan untuk ini ya, kalau memulai berkarir. Kalau tadi kan saya udah kasih insight tips-tips saya. Kalau sebelum kan udah ada itu. Nah, kalau udah landing misalnya nih, ya kita harus belajar lebih banyak hal. Belajar untuk komunikasi, karena kita hidup nggak sendiri di UI UX itu ya. Jadi ada banyak stakeholder di belakangnya, di depannya, di samping kanan kirinya. Pokoknya lingkup itu saling berkesinambungan, dan komunikasi itu menurut saya hal yang penting untuk berkarir. Yaitu paling penting komunikasi dulu. Itu nanti kalau setelahnya itu pasti udah bisa menyesuaikan sih. Oke, gitu ya Mas Kukuh jawabannya. Oke, mungkin kayaknya keluar tadi Mas Kukuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja Mas. Dari Fahri Mubarok. Pertanyaannya, Kak mau tanya, jadi UI UX designer Kak perlu belajar ngoding ya? Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Monggo Mas, kira-kira perlu belajar ngoding nggak? Oke, saya jawab ya. Kalau dari desain requirement yang udah pernah saya lihat atau job requirement itu kebanyakan nggak perlu. Tapi kalau kamu bisa minimal HTML, CSS, JS itu poin plus banget, karena tahu nih desain ini bisa nggak sih diimplementasikan kayak gitu. Jadi kalau latar belakangnya itu kalian udah tahu dulu, si codingnya atau ya bisa codingnya itu sebuah poin penting. Jadi ada nilai plus di mata recruiter. Tuh. Kalau di kesehariannya nggak perlu ngoding. Kalau di keseharian jobnya nggak perlu. Tuh. Gitu ya Fahri, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Thank you Mas Taufik. Oke, siap-siap. Ke pertanyaan berikutnya, banyak banget yang tanya. Ini ada pertanyaan satu yang terselip di paling atas Mas ternyata. Dari Imtisal. Pertanyaannya, kalau mau jadi UI UX designer, jurusan di perkuliahan yang relate sama bidang tersebut apa Kak? Oke ya, kalau tadi tanya jurusan penting atau enggak, atau perlu atau enggak, kalau ini jurusan apa? Nah, kalau jurusan apa, saya bisa bilang tadi DKV, ini menurut saya paling cocok ya. DKV
informatika, computer engineering, terus dan sebagainya. Tapi kalau yang paling cocok ini DKV sih, DKV. Informatika ini kedua, informatika, sistem informasi dan sebagainya, terus computer engineering ini ketiga. Ini tiga jurusan itu yang menurut saya sangat relate dengan UI UX. Oke, gitu Mas apa Mbak nih Imtisal nih. Mungkin bisa open mic kalau mau ada pertanyaan tambahan atau yang perlu dijelaskan lagi. Ya kalau mau open mic santai aja sih, jadi kayak lebih terasa gitu loh interaksinya. Santai aja. Santai pokoknya, santai banget loh. Yang udah bertanya kayak Alia ataupun Nico Bin sama Fata Nabil kalau emang mau open mic, ya boleh kok. Dipersilakan open mic kalau mau open mic. Nanti takutnya nggak kebaca, saya banyak banget yang tanya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Dari Alia Tri Anindya, saya ingin bertanya Kak, cara Kak Taufik memilih kombinasi warna yang bagus itu bagaimana ya Kak? Kalau ada software apa yang digunakan? Terima kasih. Oke, mantap pertanyaan. Good question. Cara memilih warna yang bagus. Ada banyak itu ya. Sekarang ada banyak color generator untuk warna. Ada colors.co. Apa sih namanya? Ini tak tulis coba ya di colors apa sih namanya? Pokoknya color generator. Silahkan googling aja di color generator gitu. Itu nanti muncul biasanya di paling atas itu colors.co. Nah, untuk kombinasi warna yang bagus gimana ya, warna software aja dengan oke. Kalau website itu ya saya kasih rekomendasi colors.co atau colorhan, itu juga bisa colorhan.com atau .io. Colorhun tulisannya, colorhunt. Kalau untuk lagi misalnya kita lihat inspirasi dribble. Paling enak sih itu. Menurut saya paling enak karena kalau dari colors.co atau dari website-website yang color generator itu kita belum tahu nih implementasinya kayak gimana. Jadi itu kadang bingung. Saya pun kadang gitu. Ini warna primernya mau pakai yang mana? Karena banyak banget itu carek-carek kayak gitu. Ada merah, ada biru, ada itu. Nah, itu malah bikin bingung. Nah, menurut saya paling enak itu nyomot color dari dribble. Jadi nanti shot dribblenya itu atau gambar dari dribble itu di download terus dimasukin Figma, nanti di pick atau kan ada tuh pick tool. Nah, namanya pick tool. Jadi dia bisa ngambil warna. Itu tips dari saya sih. Paling enak itu soalnya. Dan udah diimplementasikan juga. Jadi harus ini sih, kalau warna harus apa namanya pakai teori 60 30 10. Jadi 60 itu primary, 60% primary, 30% secondary, 10% itu asen atau warna tambahan aja pemanis. Gitu. Oke, itu ya dari pertanyaan dari Alia apa Anindya ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi dari Alia? Atau udah cukup? Oh, sudah. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Nico Bin. Ini pertanyaannya fundamental banget, tapi sangat penting tentunya tentang software. Software apa yang biasanya dipakai untuk pengembangan UI UX, Mas? Oke. Silakan. Banyak ya, banyak. Saya bisa bilang banyak. Tapi untuk sekarang highly recommend pakai Figma. Kenapa Figma? Karena yang pertama gratis ya. Ini paling penting juga. Gratis ya, nggak perlu bayar, nggak perlu bajakan, itu Figma. Apa namanya, toolnya bisa kolaborasi, jadi nggak hanya satu orang. Terus apalagi auto layout, ada namanya auto layout di Figma itu. Terus ada komponen sama varian. Apik tenan pokoknya Figma kalau softwarenya. Nah, nanti kalau untuk software yang lainnya untuk brainstorming itu bisa pakai Miro, bisa pakai FigJam, atau bisa pakai itu ya, brainstorming biasanya pakai dua itu, Miro sama FigJam. Terus kalau untuk testing nanti pakai maze.design, itu web juga. Gitu. Itu beberapa tools tadi mungkin bisa dicatat dari Nico Bin.
Ini kayaknya member yang cukup aktif dari segala bidang nih Mas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tio. Ini pertanyaannya yang sesuai dengan fakta ini kayaknya, sesuai dengan kejadian di lapangan. Jadi intinya seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi BCA Mobile dari segi UI UX sangat kurang. Tapi kenapa ya dari sisi user terlihat nyaman-nyaman saja, tidak ada keluhan. Bahkan pernah baca beberapa artikel lebih nyaman menggunakan BCA Mobile daripada aplikasi banking jenis gitu. Gitu Mas, Oke. mungkin bisa Ya, langsung dijawab. benar. Tapi itu emang benar adanya sih. Emang benar adanya. Jadi untuk BCA itu emang UI-nya masih saya bisa katakan masih jadul ya, masih zaman dulu dan nggak diupdate sampai sekarang. Kenapa kok masih dipakai? Karena mungkin saya juga nggak tahu ya. Mungkin karena bisnisnya juga atau mungkin masih di-develop untuk fitur yang terbaru atau gimana atau dari prosesnya itu mungkin yang terkendala di situ dan sebagainya karena ya di proses development ini banyak sekali kendalanya ya nggak hanya satu tapi banyak jadi mungkin mereka sepenangkapan saya mungkin mereka udah ada inisiatif. Nah kalau ini pertanyaan kenapa kok kenapa kok tetap gitu ya mungkin itu sih karena dari BCA ini merasakan kalau itu nggak ada keluhan dari usernya, oke aja. Nah, selama oke aja, berarti nggak ada iterasi yang terjadi di situ. Jadi dia tuh nggak, ya udah, wong user saya enak-enak aja, user saya nggak protes, it's okay buat bisnis saya. Itu sih, kayak si ini, eBay, kayaknya eBay itu desainnya ya Amazon apa eBay ya antara itu sih desainnya ya udah kayak gitu-gitu aja nih ya nyatanya mereka jadi e-commerce terbaik tertinggi terus jadi nggak ada itu sih jadi proses bisnis ini juga pengaruh ke desain juga jadi desain ini mengikuti bisnis kalau misalnya bisnisnya itu turun ya desainnya diimprove gitu. Mungkin si BCA belum mau mengimprove ya karena masih bagus sih menurut saya. Menurut mereka. Selama itu usable, useful, nggak ada kendala ya oke. Masuk. Jadi maksudnya kayak kan mungkin kalau nggak ada keluhan tandanya UX-nya bagus dong, Topik. Iya, bagus banget berarti. Oh, walaupun juga mungkin secara UI kurang ya, tapi secara UX mah bagus banget. Aslinya bukan kurang kan. Jadi di zaman itu udah bagus gitu loh. Jadi dia tuh bukan kurang aslinya, tapi jadul. Lebih tepatnya jadul sih. Jadi dia tuh dari dulu nggak update ini UI-nya. Itu. Atau mungkin range dari usia si user juga mempengaruhi ya Mas. Jadi misal si user BCA tuh kisaran umur 40 sampai 50. Oh iya. Mereka lebih suka yang simpel-simpel gitu kayaknya. Juga mempengaruhi juga. Iya bisa sih, bisa ya dari segi usernya juga. Ya itu sih. Gitu Tio, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Open mic aja Tio. Oh itu. Ini kata Tio, kalau dari segi desainer menilainya UX BCA kurang, tapi ya seperti yang dikatakan Mas Taufik tadi, mungkin dari kebanyakan desainer bilangnya UX-nya kurang, tapi dari usernya fine-fine aja gitu. Jadi ya it's okay Mas kayak gitu. It's okay sih, menurut saya it's okay. Soalnya dari segi bisnisnya kan dia kan mesti ada record bisnisnya ya. Apakah ini naik, apa turun, apa gimana? Itu di situ sih pasti si BCA ini menurut saya pasti fine aja bisnisnya pas di situ. Tapi emang menurut saya aja saya juga berpikiran kayak gitu. Menurut saya itu jadul. Oke siap. Tuh Tio gimana Tio? Ada yang mau tanya lagi? Oh setuju katanya. Setuju, yang penting user is number one katanya. Betul ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau gitu. Dari
Laura Putri. Mas izin bertanya, sebelum membuat UI UX itu penting nggak sih mempelajari desain sistem? Gitu Oh, Mas. nice question. Oke, cakep. Jadi aslinya desain sistem itu sebelum membuat UI, sebelum membuat ya. Oke, sebelum membuat itu menurut saya gini, tergantung. Kenapa tergantung? Karena kalau kalian mau buat desain yang itu tujuannya buat shoot durable aja atau shoot IG, ya nggak perlu pakai desain sistem. Kalau tujuannya itu buat proyekan besar dari klien atau dari perusahaan meminta emang ada desain sistem, ya dipakai, dibuat desain sistemnya. Tapi desain sistem ini itu sih untuk sekarang penting, menurut saya penting. Tapi ya tergantung kalau kamu mau buat dribble shot atau IG, tergantung kebutuhan. Itu kalau buat IG dribble shot nggak usah. Kalau itu emang requirement-nya dari klien atau kamu buat study case yang pakai desain system, ya silahkan. Itu. Soalnya banyak banget ya desain system itu nih. Gitu sih, menyesuaikan timeline juga dari projectnya. Jadi saya nggak bisa bilang pakai apa enggak, tapi kalau mempelajari sangat itu ya, sangat dianjurkan. Silahkan dipelajari. Itu jawaban dari Mas Taufik. Buat pertanyaan dari Laura Putri, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas? Oh baik Kak, oke sudah. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas. Wah banyak banget tadi yang bertanya. Dari Mas, keren-keren, dari Mas Fahri. Izin bertanya Kak, keluh kesah di UI UX apa ya Kak? Ini keluh kesahnya Mas. Mungkin bisa disampaikan. Fahrimu, oke. Mas Fahri. Fahrimu ki sapa? Oh, Fahri. Fahri Oke, 18 Mas. Fahri. Oh, tak kira Fahri Mubarak. Oke, enggak. Keluh kesah. Menurut saya ini sih, kalau kita lagi apa ya, art block namanya ya, art block atau lagi kehabisan ide, itu keluh kesah banget. Terus lagi misalnya keluh kesah kalau ngasih deadline cepat ya, terlalu mepet. Jadi misalnya kasih deadline-nya Jumat sore. Wah, Jumat sore dikasih deadline, Senin harus jadi, ya mau nggak mau weekend-nya nggak jadi dong, ya harus ngerjain UI UX-nya. Gitu sih. Itu, nah nanti kalau sisi freelancer beda lagi ya. Kalau freelancer biasanya yang saya tangkap sih, kalau nggak ada kerjaan di bulan ini ya nggak ada duit, nggak ada masukan, bisa nol beneran gitu. Jadi nanti beda-beda sih. Kalau mau cari aman ya pakai full time. Kalau mau beresiko tinggi, mau menantang. Tapi freelancer juga, ya pokoknya full time sama freelancer ini plus minusnya masing-masing. Tapi untuk keluh kesahnya yang saya rasakan kayak gitu. Tadi yang paling sering sih ngasih brief Jumat, Senin harus jadi. Waduh, itu yang paling sering. Gagal weekend. Oke, itu mungkin itu ya Mas Fahri. Mantap Kak, semangat. Disemangatin ayang. Semangat kawan. Yuk. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin tanya lagi, bisa open mic. Oh, ada Mbak Sekar Asyifa. Izin bertanya Mas Taufik kan pernah jadi desainer grafis juga. Nah, antara desainer grafis dan desainer UI UX itu mudah gak? Apa yang berbeda? Tuh. Mungkin transisinya kali ya Mas. Transisi dari desainer grafis ke desainer UI UX gitu. Oke, ya. Gitu yang. Siap. Jadi gini, aja, Mas. Itu adalah dua hal yang berbeda. Tak pahami dulu. Mudah enggak? Pertanyaan mudah enggak? Apa yang berbeda? Mudah enggak? Sama-sama sulit, ya. Apa yang berbeda? Beda itu. Jadi gini, kalau di perusahaan pun beda ya. Jadi kalau si desainer grafis itu ke produk-produk yang
berbau bisnis atau poster atau misalnya banner atau iklan-iklan kayak gitu atau apa ya, ya pokoknya poster, infografik dan sebagainya. Nah kalau si UI UX ini ke produk desainnya, ke aplikasinya, websitenya. Jadi ini nggak bersinggungan sih, nggak bersinggungan. Nah cuman kalau transisinya ini menurut saya enak. Kenapa ya? Karena kita udah punya dasar desain duluan kalau jadi desainer grafis. Itu menurut saya poin plus sih, poin plus kalau kita udah pernah jadi desainer grafis terus mau ke UI UX itu sangat menurut saya highly recommend. Cuman ya tergantung lagi kalian tuh mau fokusnya kemana. Desainer grafis juga banyak yang saya tahu yang cuannya berdijit-dijit, saya juga tahu desainer grafis. Jadi itu sih tergantung kamu emang fokusnya di mana. Tapi kalau tak saranin silahkan dicoba. Nanti kalau semisal di UI UX kurang cocok, silahkan untuk ke desainer grafis. Itu sih. Kalau saya sekarang ya ke UI UX. Itu. Oke, seperti itu Mbak. Sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau open mic aja Mbak biar lebih jelas. Cukup Mas, terima kasih. Cukup. Oke. Lanjut next pertanyaan dari Wahyu Puji. Mungkin bisa open mic aja biar bisa interaksinya kita tuh lebih terasa gitu. Wahyu Puji. Silakan. Saya persilakan. Izin bertanya Mas, adakah tool buat nentuin spacing yang kurang tepat atau tool buat bagi kalau kita desain cut itu loh Mas, kadang kita nentuinnya kan masih kurang pas, adakah tool buat menangani itu? Gitu sih, makasih. Oke, thank you pertanyaannya Mas Wahyu Puji. Tools, kalau tools saya belum tahu ya, mungkin ada, cuman saya belum tahu. Tapi kalau saya kasih tips, kalau sekarang tuh desain-desain tuh pakai spacing 8, kelipatan 8, itu yang paling banyak sih. Jadi misalnya, 8 tuh jadi dari padding itu dikasih padding 8. Ini card terus dikasih padding 8. Jadi ada 8 atau 16 atau 24 seterusnya. Jadi kelipatan 8 pakainya. 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Dari atas pun sama, 8, 16 dan seterusnya. Kalau belum bisa, bukan belum bisa. Kalau dirasa kurang pas, kalau dirasa kejauhan pakai kelipatan 4. Kelipatan 4 ya 4, 8, 12, 16, 20. Nah itu. Jadi itu sih. Yang penting kalau menurut saya untuk sekarang kelipatan itu 4 sama 8. Genap. Jadi menurut saya itu jangan ganjil sih. Untuk toolsnya saya belum tahu ya. Ini terus terang aja kalau toolsnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nanti kalau setelah kita itu semakin lama kita itu berada di mempelajari sesuatu, itu tes desain itu akan bertambah sendiri. Nah nanti kelihatan nih, kamu bisa bandingin nih desain kamu yang sekarang sama desain kamu yang beberapa bulan lalu, udah kelihatan bedanya. Misalnya beberapa bulan lalu ya masih rengket-rengket, masih terlalu dikit paddingnya atau spacingnya itu kelihatan kok. Oh kok desainku yang dulu kayak gini ya, ternyata kurang. Nah gitu sih. Gitu untuk spacing. Oke, seperti itu ya Wahyu Puji. Gimana? Mau ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, siap. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Fathi Nur Ahsan. Bisa open mic aja nggak, Fathi? Halo, Fathi. Halo. Nah, oke, langsung disampaikan aja ke suhu kita. Ini Mas, kalau boleh cerita sedikit, kan baru mulai belajar UI UX itu dari kurs gitu. Nah itu sekalian diajarin cara bikin kayak logo, terus
ikonnya itu ada yang bikin sendiri gitu Mas. Terus juga cari ilustrasi gitu. Juga ada yang bikin ilustrasi sendiri. Nah, itu rasanya tuh agak kesusahan gitu Mas. Nah, itu apakah sebenarnya itu kerjaan UI juga gitu? Kerjaan UI UX juga. Terima kasih Mas. Oke. Ini langsung saya jawab ya. Terima kasih Mas Fathi. Oke, itu termasuk termasuk jobdesk UI UX enggak? Saya jawab umumnya enggak. Umumnya enggak. Kenapa ya? Karena yang saya lihat dari beberapa jobdesk di portal job portal kayak gitu kayak LinkedIn dan sebagainya itu requirement-nya enggak ada menyangkut enggak ada harus bisa ilustrasi, harus bisa icon. Tapi emang ada sih, ada beberapa company yang saya lihat atau perusahaan yang saya lihat itu ada juga. Nah, kalau kamu bisa itu jadi plus. Icon, ilustrasi, logo enggak sih. Menurut saya itu sih. Jadi nanti kalau yang ilustrasi itu pasti ada ilustratornya, harusnya. Itu ilustrasi itu udah bidang sendiri. Jadi dia harusnya ada ilustratornya. Terus nanti icon ini juga ada icon designer. Ini udah ada sendiri icon designer ini. Atau kita mau cari icon sekarang banyak, tinggal pakai yang gratis, nggak perlu bayar, ini udah banyak banget. Terus logo ini apalagi logo ini udah logo desainer harusnya, jadi perusahaan itu harusnya udah punya logo. Tapi menurut saya yang jadi poin plus itu 2, ilustrasi sama icon. Kalau kamu bisa, mantap. Sama wedding sekalian nih, HTML, CSS, JS, kamu wah superior banget itu. Recruiter langsung oh iya langsung screening terus langsung kasih offering. Mantap. Gitu ya Fatri. Kalau bisa Mas, kan harapannya kita bisa semua. Tapi kayaknya susah banget tuh. Jadi Megatron nanti. Oke, next. Yang berikutnya dari Laura Putri. Bisa open mic aja nggak kira-kira Laura biar lebih kerasa gitu tanyanya sama Mas Taufik. Silakan. Hai Gimana? Laura, kamu mau on mic nggak Laura? Maaf Kak. Oh iya, lain kali. Oke. Oh ya, sip, Mungkin dibacain. saya bacain aja. Kak izin tanya lagi, apakah style guide itu penting? Kalau iya, isinya mencakup apa saja? Apakah ukuran font, warna saja cukup? Gitu Mas. Oke, ini boleh saya tanya nggak? Ini tuh buat apa dulu? Buat misalnya kamu mau buat portfolio atau mau buat proyekan atau mau buat apa? Nah itu, silakan bisa dijawab dulu. Style guide. Gimana? Oh, mungkin saya ulangi. Oh, itu untuk semuanya. Oh iya. Kak. Siap. Gini. Jadi style guide ya. Kalau menurut saya, kalau kamu lagi bangun portfolio, kasih aja. Bagus. Buat dikasih. Kenapa ya? Karena portfolio yang hanya showcase doang itu rasanya kurang. Ya itu ditambah style guide. Nah nanti ini ya, tapi style guide ini juga banyak ya, hasilnya ada di branding juga ada, di UI UX juga ada sih. Tapi lebih bagus pakai style guide. Kenapa ya? Karena gini, jadi misalnya biasanya style guide itu berasal dari brandnya. Warna brandnya itu kan biasanya sudah ditentukan nih, misalnya BRI, misalnya BRI ya. BRI itu kan biru, oranye, terus putih ya. Jadi itu nanti style guide-nya mengikuti itu. Tapi kalau saran saya untuk portfolio kasih. Nah, kalau isinya apa aja? Isinya isinya kalau di portfolio itu isinya kasih typeface atau fontnya yang dipakai, terus kasih icon, kasih warna, kasih sini apa? Pattern atau apa ya? Pattern ini apa? Pattern tuh desain stylenya atau apa sih pattern gitu? Apa corak-coraknya
itulah itu. Ya, jadi corak-coraknya yang kamu pakai di desain itu dikasih aja. Itu akan lebih, sekali lagi di mata recruiter akan lebih dipandang nilai plus atau dapat nilai plus. Itu sih. Menurut saya dikasih, apakah ukuran font warna saja cukup? Ya tadi ya, ditambahi dikit font atau typeface, terus warna, terus iconnya, terus di sini mau apa? Pattern, itu sih. 4 tadi ya, 4. Itu Mbak Laura. Oke, seperti itu ya Mbak Laura. Gimana, sudah menjawab semuanya? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, sepertinya sudah Mas ya. Oke, kita berhubung sekarang udah jam 21.27, mungkin satu pertanyaan terakhir. Oh ya, Fata Nabil. Tadi ada Gimana, Mas? pertanyaan yang kelewat kayaknya. Di mana Mas? Di atas. nanti Tadi yang itu baru Fata Nabil. Yang mana? Kayaknya Mungkin pertanyaan saya yang kelewat tadi. Bentar. Iya, Wo. Iya. Jadi saya silakan langsung aja. Ya. Jadi pertanyaan saya itu hasil UI UX research dalam app development itu perlu didokumentasikan atau enggak ya? Oke, seperti itu. Itu ya? Iya. Oke, ya, thank you Mas Fata Nabil. Saya coba jawab untuk research ya, perlu didokumentasikan atau enggak? Perlu jawabannya ya, perlu. Kenapa ya? Karena itu buat si researcher atau si desainer menentukan, oh ini loh, kita itu produknya mau ini. Oh, kan itu research dari si user ya, dari si user. Nah, jadi si UX designer ini gimana dia tahu kalau nggak ada datanya gitu sih. Jadi perlu menurut saya didokumentasikan. Dan itu kalau saya bilang tadi, kalau di corporate itu pasti ada UX researcher-nya sebelum UX designer. Jadi si UX researcher itu ngeriset dulu, user interview dan sebagainya. Nah, nanti datanya diolah nih sama si UX researcher dikasih ke UX designer. Nanti, oh ini loh pain point-nya, oh user tuh mau ini, user tuh perlunya ini, user tuh fitur-fiturnya yang pengen ada di aplikasi ini gitu. Jadi nanti itu si UX designer-nya dari situ ambilnya, dari data yang ada di UX researcher, dan itu perlu didokumentasikan. Itu yang dimaksud ya? Ya, apa bukan? Iya. Ya, perlu jawabannya. Terima kasih Mas. Ya, thank you. Oke, gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir Mas dari teman-teman yang ingin bertanya. Pertanyaan terakhir, berhubung udah malam juga. Iya, silakan ya, curcol. Nanti mungkin bakal kita agendakan yang part kedua sama Mas Taufik. Waduh, part kedua. Kayaknya ini gimana, satu pertanyaan terakhir dari teman-teman mungkin? Ada nggak pertanyaan terakhir dari teman-teman? Gimana? Aman? Aman? Nggak ada, mungkin kita bisa langsung foto aja dulu kali, Yoga. Atau mungkin closing statement dulu dari Mas Taufik. Oh iya, barangkali buat teman-teman yang ingin memulai, kan judulnya Entering the World UI UX ya, silakan. Apa kata dari saya? Kata-kata. Closing statement, bukan kata-kata terakhir. Ini sih, apa sih namanya, senggone Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Jadi walaupun kita udah sejago apapun, walaupun kita udah mikir sepintar apapun, sesenior apapun kita, tetaplah hungry, tetaplah lapar, tetaplah foolish, tetaplah foolish apa? Foolish itu apa sih? Lebih ke miskin. Merasa bodoh. Iya, merasa bodoh kayak gitu. Jadi tetaplah belajar. Jadilah long life learner di apapun bidangnya. Jadi tetap belajar, tetap mengikuti terus, karena ya ini kita nggak mau kita di dunia teknologi, toolsnya akan berkembang terus. Jadi mau nggak mau ya harus belajar terus, gitu. Dan walaupun nggak di dunia teknologi pun pasti akan belajar terus.
Gitu. Semakin dalam kita menyelami suatu bidang keilmuan, semakin dalam kita nggak tahu, semakin merasa kita nggak tahu ya. Kalau dari anak-anak UIN begitu ya, itu closing statement dari saya. Stay hungry, stay foolish. Oke, terima kasih banyak dari Mas Taufik. Stay hungry, stay foolish, tetap lapar dan tetap belajar terus. Mulai aja dulu, insya Allah bisa, dan jangan lupakan doa dari orang tua. UIN banget pokoknya. Oke, gitu ya, terima kasih banyak Mas Taufik. Mungkin itu dari Mas Taufik, dan saya sebagai moderator meminta maaf bila ada kesalahan. Setelah saya tutup mungkin ada sesi foto bersama dulu, yang bisa on cam bisa yang dapat on cam bisa on cam dari sekarang. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Mas Taufik. Oke, mungkin jangan live foto dulu ya. Ya, betul. Aku stop record dulu ya. Kayaknya gimana kayaknya? Wah.